Di sebuah sekolah, ada seekor kucing bernama Peter. Meski pintar, dia lebih suka menyendiri karena tidak suka dengan kebiasaan teman-temannya yang suka membuli. Setiap hari, Peter melihat kucing-kucing populer mengejek dan mentertawakan yang lain. Mereka mengancam, kalau tidak ikut membuli, kamu yang akan jadi target selanjutnya. Tapi Peter berbeda. Dia memilih untuk menghibur dan menyemangati teman-teman yang jadi korban bully. Jangan membalas dengan kekerasan, katanya. Kebaikan akan selalu menang. Dan benar saja, tak lama kemudian karma menghampiri para pembuli. Mereka dijauhi semua kucing. Tidak ada yang mau berteman dengan mereka. Mereka akhirnya merasakan kesepian yang selama ini mereka timbulkan. Sekarang Peter punya banyak teman yang baik hati. Mereka saling mendukung dan menghargai, membuktikan bahwa kebaikan selalu berbuah manis. Una, seekor kucing pemalu, duduk sendirian di bangku taman. Matanya menatap jauh sambil mendengarkan musik dari headphone kesayangannya. Di kejauhan, kucing-kucing lain tertawa riang bermain bersama. "Hei Una, ayo main bersama kami," sapa seekor kucing dengan ramah. Tapi Una hanya tersenyum tipis dan menggeleng pelan. Bukan karena dia sombong, tapi ada luka yang masih membekas. Dulu Una pernah memiliki teman-teman yang ia pikir tulus. Namun ternyata mereka hanya berpura-pura baik, menggunjingkan Una di belakang. Sejak saat itu Una lebih memilih kesendirian. Duduk di bangku favoritnya, berbicara sendiri dan tenggelam dalam alunan musik. Setidaknya musik tak pernah mengkhianatinya. Meski begitu, dalam hati kecilnya Una selalu berdoa. Berharap suatu hari nanti Tuhan akan mengirimkan teman yang benar-benar tulus. Teman yang menerima Una apa adanya, tanpa pura-pura atau kepalsuan. Sampai hari itu tiba, Una akan tetap di sini, menikmati dunianya sendiri dengan damai. Di sebuah taman yang sepi, duduklah seekor kucing bernama Una. Dia selalu memilih kursi paling pojok, menghindari keramaian dan tatapan mata kucing lainnya. Headphone terpasang di telinganya, seolah musik adalah satu-satunya temannya saat ini. "Hai Una, ayo main bersama," sapa seekor kucing dengan ramah. Tapi Una hanya tersenyum malu, menggeleng pelan lalu kembali tenggelam dalam dunianya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya mengapa Una begitu tertutup. Dulu dia pernah memiliki teman-teman yang ia percaya. Namun ternyata, mereka hanya berpura-pura baik di depan, sambil menggosip dan menertawakannya di belakang. Sejak saat itu Una lebih memilih kesendirian. Dia menghabiskan waktu dengan musik dan lamunannya, menikmati dunianya sendiri tanpa perlu khawatir akan disakiti lagi. Tapi jauh di dalam hatinya Una masih berharap. Suatu hari nanti dia percaya Tuhan akan mengirimkan teman yang tulus yang bisa menerima Una apa adanya. Di sebuah gang kecil, ada seekor kucing jantan yang selalu memperhatikan kucing betina cantik dari kejauhan. Setiap hari matanya tak bisa lepas dari si cantik berbulu putih yang sering duduk di teras rumah seberang. Saat mereka berpapasan, jantungnya berdebar kencang. Si betina pun selalu membalas tatapannya dengan malu-malu. Tapi keduanya terlalu gengsi untuk saling menyapa. Hari demi hari berlalu, mereka terus bertemu di tempat yang sama. Kadang di atap rumah, kadang di taman. Tapi tak ada satu kata pun yang terucap. Hanya tatapan penuh arti yang saling bertukar. Hingga suatu pagi, si jantan mendapati rumah seberang telah kosong. Kucing betina pujaannya telah pergi bersama majikannya yang pindah rumah. Kini yang tersisa hanyalah penyesalan dan tanya yang tak terjawab. Akankah mereka bertemu lagi? Dan akankah perasaan yang terpendam ini selamanya menjadi rahasia? Di sebuah keluarga kucing, hiduplah 3 bersaudara yang memiliki nasib berbeda. Si sulung anak pertama selalu dibanggakan ibunya karena prestasinya. Si bungsu anak ketiga menjadi kesayangan ayahnya dan selalu dimanja. Tapi di tengah-tengah mereka, ada aku si anak kedua. Setiap hari aku yang selalu disuruh melakukan ini itu. Saat kakak dan adikku bisa bermain sepuasnya, aku harus membereskan rumah dan membantu orang tua. Kakak dan adikku, mereka hanya tahu marah kalau keinginan mereka tidak dituruti. Tapi anehnya, meski diperlakukan berbeda, justru aku yang paling menyayangi keluarga ini. Mungkin karena aku tahu, cinta tidak harus selalu ditunjukkan dengan perlakuan istimewa. Kadang justru dari hati yang tulus menyayangi, meski tidak mendapat balasan yang sama. Di sebuah kompleks perumahan, hiduplah seekor kucing bernama Rico. Sehari-hari, dia selalu menghabiskan waktu bersama 5 sahabatnya. Kemanapun mereka pergi, selalu bersama-sama layaknya geng yang tak terpisahkan. Tapi tahukah kalian, di balik tawa dan kebersamaan itu, Rico sering merasa kesepian. Setiap kali dia mencoba berbagi cerita atau keluh kesahnya, teman-temannya seolah tak peduli. Itu sih masalah sepele.
kata mereka sambil tertawa. Bahkan di grup WhatsApp, chat-chat Rico seringkali diabaikan. Sedih rasanya melihat pesan-pesannya tenggelam tanpa balasan. Sementara obrolan lain terus mengalir, Rico merasa terjebak. Dia ingin berbagi, tapi pada siapa? Teman-teman yang dia punya hanya mereka, tapi justru mereka yang membuatnya merasa terasingkan. Hingga suatu hari seekor kucing baru muncul di kompleks itu. Tanpa diduga, kucing ini sangat ramah dan selalu mau mendengarkan cerita Rico. Dia tidak pernah menyepelekan masalah Rico, malah selalu memberikan dukungan. Ironis memang, orang asing bisa terasa seperti saudara, sementara teman dekat justru terasa asing. Tapi dari sini Rico belajar bahwa terkadang persahabatan sejati datang dari tempat yang tak terduga. Kenalkan, ini Layla si kucing periang. Dia selalu penuh semangat dan tidak pernah kenal kata takut. Setiap hari, Layla selalu ingin membantu siapa saja yang membutuhkan bantuan. Tapi PS, tidak akan. Layla ini sedikit ceroboh. Setiap kali dia mencoba membantu, semuanya malah jadi berantakan. Gelas pecah, barang hilang, atau bisa jadi lebih kacau dari sebelumnya. Aduh Layla, kamu ini ceroboh sekali. Begitu kata teman-temannya setiap kali Layla membuat kesalahan. Padahal niat Layla sangat tulus ingin membantu. Kadang-kadang, Layla menangis karena dimarahi. Tapi tonggak, Layla tetap tidak menyerah. Dengan hati yang besar, dia terus berusaha membantu siapa saja yang membutuhkan. Karena bagi Layla, ketulusan hati lebih penting dari kesempurnaan. Di sebuah sekolah kucing, ada si hitam kecil yang selalu murung. Setiap hari, dia harus menghadapi ejekan teman-temannya karena penampilannya yang kurus dan wajah yang tidak secantik kucing lain. Lihat si buruk rupa datang. Begitu mereka mengejek setiap pagi. Di rumah pun tak lebih baik. Saudara-saudaranya yang berbulu indah dan bermata cemerlang selalu menjadi kesayangan keluarga. Mengapa kamu tidak bisa secantik kakakmu? Pertanyaan yang selalu dia dengar. Setiap malam si kucing hitam meringkuk di sudut kamarnya. Air mata mengalir pelan. Mengapa mereka tidak bisa menerima aku apa adanya? Apa salahku dilahirkan seperti ini? Bisiknya pada diri sendiri. Dia mulai membenci cermin, membenci bayangannya sendiri. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai membenci dirinya sendiri. Di suatu hari yang cerah, sekelompok kucing kecil dari sekolah sedang mengadakan perjalanan ke pantai dengan kapal. Di antara mereka, ada dua kucing yang terkenal nakal, si Milo dan Mochi, yang selalu membuat guru mereka pusing. Saat rombongan sedang berjalan di tepi pantai, Milo dan Mochi mendengar suara misterius dari semak-semak. Tanpa berpikir panjang dan mengabaikan peringatan guru, mereka diam-diam menyelinap untuk mencari tahu. Mereka terus berjalan mengikuti suara itu, sampai tidak sadar sudah terlalu jauh dari rombongan. Tiba-tiba mereka menyadari bahwa mereka tersesat. Guru dan teman-teman mencari mereka hingga sore, tapi tak kunjung ketemu. Ketakutan dan menyesal, Milo dan Mochi hanya bisa menangis dan berteriak minta tolong. Untunglah, seorang kucing Tun yang sedang mencari kayu mendengar tangisan mereka dan membantu mengantar mereka kembali ke rombongan. Sejak saat itu, mereka berjanji akan selalu mendengarkan guru mereka. Di sebuah kantor yang sibuk ada seekor kucing bernama Oli. Setiap hari dia bekerja dengan giat dan tak pernah mengeluh. Saat rekan-rekan kerjanya bergosip di pojok kantor, Oli memilih tetap fokus pada pekerjaannya. Suatu hari terjadi sebuah insiden di kantor. Semua karyawan diminta untuk jujur tentang apa yang mereka ketahui. Oli dengan ketulusan hatinya menceritakan apa yang ia lihat. Namun siapa sangka teman-teman kantornya yang bermuka dua justru lebih dipercaya. Mereka pintar bersilat lidah dan memutar balikkan fakta. Oli yang selalu jujur malah menjadi kambing hitam. Dengan hati yang berat, Oli hanya bisa bersabar. Meski diperlakukan tidak adil, ia tetap bertahan. Bukan karena tak punya harga diri, tapi karena ia masih membutuhkan pekerjaan ini untuk bertahan hidup. Terkadang dunia memang tidak selalu berpihak pada yang jujur, tapi Oli tetap teguh pada prinsipnya.